Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika kita menuntut ilmu tapi kangen dengan orang tua? Bagaimana caranya agar anak bisa tetap istiqamah menuntut ilmu padahal kangen dengan orang tua? Allahu Akbar jemaah. Anak pertama masuk pesantren nangis kerjanya. Datang ke Ustaz Abdul Karim At-Tamimi hafizahullah ta'ala. Anak kalau ingat beliau itu, beliau ngajarin kita dulu, hadza kitab, ini kitab. Akhirnya karena nangis nggak betah kangen sama orang tua, panggil Syafiq, ya insyaallah coba bertahan sepekan. Nanti kalau sepekan nggak betah ya udah pulang. Akhirnya setelah sepekan nggak betah, datang lagi ke Ustaz, coba lagi 2 pekan. 2 pekan Ustaz ya, iya nanti 2 pekan nggak betah, ya udah pulang. Nanti datang lagi 2 pekan nggak betah, cobalah 3 pekan, coba. Namanya nyoba kan kata dia. Akhirnya jadi betah kita. Ketika rindu sama orang tua datang, maka hamparkan sejadahmu. Salat. Allah itu memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menghidupkan kesabaran dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka ketika rindu, ada santri aduh kangen sama orang tua, hamparkan sejadahnya. Sholat sunnah 2 rakaat, minta sama Allah untuk dikuatkan hatinya. Masih rindu gak kuat, berangkat ke perpustakaan. Datang ke perpustakaan, baca buku bagaimana para ulama menuntut ilmu. Lihat, subhanallah, ternyata anak gak seberapa. Sekarang ini tiap hari kita bisa kontak orang tua. Ketika anak di Madinah, masya Allah jemaah, belum ada HP itu. Mungkin sudah ada waktu itu, tapi kita nggak punya. HP-nya masih yang kayak roti-roti itu jemaah, yang besar-besar. Kita hanya telepon orang tua sebulan sekali. Ngantri di wartel itu jemaah. Bayarnya 1 menit itu 11 real. 1 menit 11 real. 1 menit berarti kira-kira 40.000. Kita itu telepon nggak banyak-banyak jemaah. Assalamualaikum. Iya. Bagaimana kabarnya Uma, gimana sehat semua? Kita lihat hitungannya menit itu fulus ini. Nah butuh kesabaran. Jadi ketika memang rindu sama orang tua, tadi sholat 2 rakaat, berangkat ke perpustakaan, kemudian masih rindu, aku kena aktivitas, main apa, pingpong, olahraga atau apa. Hanya perlu pembiasaan. Perlu pembiasaan. Setelah itu insya Allah akan terbiasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak seorang ibu dengan 3 orang anak. Sudah hampir 4 tahun anak tanpa suami bertahan dan berjuang mengurus anak dan kebutuhan keluarga. Suami anak terjerat kasus narkoba dan sudah berjalan 4 tahun di dalam penjara. Awalnya anak setia ngurusin kebutuhannya dan menengoknya di penjara. Anak bingung apa yang harus anak lakukan untuk mengambil keputusan. Kalau anak lanjutkan ada mudaratnya, tidak dilanjutkan juga sama mudaratnya. Mohon saran dan solusi buat anak Ustaz. Syukran. Jazakumullahu khairan. Baik, berkaitan dengan hal seperti ini, lihatlah lebih besar mudarat atau lebih banyak maslahatnya anti berpisah dengan suami. Kalau suami bertaubat di penjara dan dia bertobat, semoga kesabaran anti membesarkan anak-anaknya, berjuang untuk masa depan mereka,
itu akan lebih baik dan lebih besar pahalanya. Tapi sebagian orang narkoba ini jamaah masuk penjara nggak tobat juga, malahan di penjara ya mengkonsumsi narkoba. Ketika itu pilihannya berpisah. Kalau memang dia tidak bertobat, berpisah pilihannya. Karena berpisah itu, tolak itu tidak selalu membawa mudarat. Bahkan disyariatkan tolak karena ada manfaatnya. Karena kalau diperlukan perceraian itu, maka coba musyawarah sama orang tuanya, kemudian istikharah apa yang harus dilakukan. Semoga dengan cara seperti itu Allah memberikan jalan keluar, dan banyak-banyak kita istighfar juga jamaah ya. Kita tuh kalau dapat musibah urusan keluarga, nasihat anak kita banyak-banyak istighfar. Karena banyak penyebabnya itu salah pilih pasangan hidup. Ada yang salah pilih istri, ada yang salah pilih suami. Kesalahan itu disengaja. Memang kamu yang mau nikah dengan dia. Kamu tidak melihat kepada agamanya, akhlaknya, etikanya, enggak. Yang dilihat fulusnya. Yang dilihat oh sudah bekerja. Yang dilihat masya Allah tampan. Itu yang dilihat. Kemudian dalam perjalanan engkau mendapatkan musibah. Penyebabnya apa? Engkau penyebabnya. Karena Nabi SAW menganjurkan kita mencari pasangan hidup yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Kita tidak mengindahkan perintah Nabi SAW. Maka apa yang dilakukan? Taubat, istighfar, minta ampun sama Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ketika nikah, ana pisah sama orang tua. Tapi ketika ayah ana meninggal, ana tinggal bersama ibu ana. Dengan alasan anak ingin berbakti sama ibu anak dan nemenin ibu anak, sebab anak terakhir. Kakak anak udah pada di luar kota Ustaz. Anak dilema Ustaz. Istri anak minta ngontrak lagi. Yang mau anak tanya, anak harus ikutin kata istri apa harus nemenin ibu anak Ustaz? Soalnya ibu anak tinggal seorang diri. Kalau anak tinggal ibu anak sendiri, anak merasa dosa besar. Ya betul. Maka antum tinggal sama ibunya. Bagaimana dengan istri? Ya diatur istrinya. Antum sebagai pemimpin, dan sampaikan kepada istrinya, bantu aku untuk masuk surga. Ibuku ini surgaku. Dan engkau tahu dengan surgamu siapa. Kalau ada masalah engkau nggak betah di rumah ini, seperti itu, sabarlah. Ibu ana dulu sabar besarkan ana sampai ana jadi orang. Maka ana mohon engkau bersabar. Kalau ternyata memang nggak kondusif, kadang-kala seperti itu coba. Ribut terus menantu sama mertua. Nggak enak, antum kontrakin istri berdampingan rumahnya, seakan-akan satu rumah tetap. Karena ya kewajiban berbakti, antum tetap wajib berbakti kepada orang tua antum. Kalau istri antum maksa enggak mau, pokoknya mau tinggal di sana, ya nggak apa-apa. Sudah tinggal istri di sana nggak apa-apa. Antum cari istri baru, tinggal sama ibu. Betul jamaah. Betul, antum nikah lagi untuk rawat ibumu. Kalau istrimu pertama nggak mau ngerawat ibumu, sudah, engkau cari istri kedua dengan syarat, aku ingin kau tinggal sama ibuku, aku ingin ada yang merawat ibuku. Seperti itu kehidupan ini. Allah ketika membolehkan nikah 1, 2, 3 buat laki-laki, itu ada gunanya dan manfaatnya. Kalau memang tadi istri pertama nggak mau, ya sudah nggak apa-apa, engkau tinggal di sana. Aku mohon maaf, aku perlu cari pendamping ibuku. Bukan pendamping, artinya bukan suami mau nikah lagi, sebenarnya enggak. Tapi dia ingin ada yang menemani ibunya. Maka bismillah.
Ya gimana Ustaz? Perempuan juga ingat yang dilakukan suami bukan hal yang haram. Engkau diuji dengan syariat ini. Engkau dituntut bisa bersabar selama suami tidak melakukan yang haram dan tidak menzalimi dirimu. Engkau sendiri yang tidak mau berbakti kepada suamimu. Iya nggak enak Ustaz, ya memang nggak enak. Ingat jamaah, tidak ada kelezatan di dunia ini. Ingat, tidak ada kelezatan di dunia ini. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam kesusah payahan. Susah hidup di sini. Bahkan Nabi SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman, penjara. Nggak enak di dunia ini. Yang mau cari kelezatan salah kalau cari kelezatan di dunia. Yang mau santai salah kalau mau santai di dunia ini. Dari awal sampai akhir kita itu berjuang. Rasulullah SAW nggak berhenti berjuang jemaah. Sampai tatkala ajal menjemput beliau, beliau sakit jemaah, pingsan Rasul SAW. Mau meninggal pun beliau sampai berkeringat mengatakan ala innalil mauti la sakarat. Maut itu ada sekaratnya. Itu Nabi SAW mengatakan itu. Jadi memang perjuangan. Berusaha kita untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Cepat atau lambat kita akan berpisah dengan dunia ini. Tapi pesan Allah Jalla Jalaluh, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali antum muslim, berserah diri sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Selama ini saya beribadah hanya sekedar yang saya tahu saya. Dulu orang tua mengajarkan sholat. Dulu orang tua mengajarkan sholat tidak memakai niat, tidak pakai kunut. Beranjak dewasa saya masuk pesantren dan berbeda aliran. Berbeda aliran ya. Sekarang saya tidak mengerti imam mana yang saya harus ikutin. Apa yang harus saya perbaikin Ustaz? Terima kasih. Jamaah, kalau bicara imam, siapa yang kita ikutin? Imam Malik pernah mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Semua orang itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak, illa sahib hadzal qabr, kecuali yang dikubur di sini nih, Nabi Muhammad SAW. Jadi karena antum di pesantren, alhamdulillah antum belajar lebih dalam lagi. Bukan bicara ikut imam siapa, tapi ikut mana yang benar. Kalau orang awam, ya taklid, memang orang awam itu. Siapa yang dia ikutin? Dia ikutin alim ulama yang paling bertakwa, yang paling takut sama Allah, yang kalau menjelaskan bukan dari hawa nafsunya, bukan dari pendapat dia, tapi dia mengatakan ini loh qala Allah, ini loh qala Rasul SAW. Antum ikut. Anak kalau suruh ngecek hadisnya sahih apa enggak tahu Ustaz. Betul, orang awam seperti itu. Tapi pilihlah Ustaz yang mengajak kepada sunnah dan cinta kepada sunnah. Itu yang harus antum. Tapi kalau antum seorang penuntut ilmu, ya antum belajar. Apakah Nabi SAW, apa yang Nabi SAW lakukan sebelum sholat? Niat itu wajib jemaah. Syarat sah sholat itu niat. Hanya saja apakah niat itu dilafalkan atau tidak, nah ini dipelajarin. Apakah Nabi SAW melakukan itu? Kalau Nabi melakukan, wajib antum melakukan. Ada orang enggak boleh. Nabi melakukan SAW, aku nggak ikut kamu. Tapi kalau Nabi tidak melakukan, ya juga sama kita. Afwan, Nabi nggak melakukan, anak males lah. Kenapa antum males? Nabi nggak ngelakuin, aku tidak mau ngelakuin. Masih banyak kerjaan lain aku. Nggak masalah. Masalah kunut seperti itu. Masalah ini masalah khilaf di antara para ulama. Seorang penuntut ilmu pelajarin. Imam Syafi'i kunut.
Imam Malik kunut, Imam Abu Hanifah nggak kunut, Imam Ahmad bin Hanbal nggak kunut. Anak ikut mana Ustaz ya? Syafi'i, Ahmad, Malik, Hanafi. Nggak kayak gitu, antum pelajarin kalau bisa nuntut ilmu. Tapi kalau nggak bisa, antum tanya sama Ustaz, Ustaz anak nggak ngerti Ustaz, menurut Ustaz pendapat yang lebih kuat yang mana? Ustaznya sampaikan yang ini, ya sudah antum amalkan. Barakallahu fikum. Ustaz, afwan, apakah ada dalil yang mengutamakan tentang amalan-amalan di bulan Rajab? Dan mohon doanya saya agar istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Ketika Allah bercerita tentang bulan yang 12, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang Allah tetapkan itu ada 4 bulan haram. Di antaranya bulan Rajab. Ini bulan haram. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini ajaran agama yang lurus ya ma. Kalian jangan melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Ya, di semua bulan kita nggak boleh melakukan kezaliman, tapi berbuat dosa di bulan-bulan haram berbeda dengan berbuat dosa di bulan yang lain. Ini bulan mulia. Tapi hadis-hadis tentang ibadah-ibadah khusus untuk bulan Rajab, ada puasa khusus untuk bulan Rajab, jangan diamalkan kecuali antum sudah cek sahih atau tidak hadisnya. Hoax aja dalam berita antum bisa dipenjara. Gimana kalau hoax dalam hadis Nabi Muhammad SAW? Pemerintah aja udah ngomong, kalau dapat berita jangan langsung diterima, cross check dulu tentang kebenarannya. Dapat hadis sama, bahkan harus lebih dicek. Sekarang orang langsung kirim broadcast, yang melakukan puasa ini akan diampuni dosanya, yang menyebarkan diampuni dosanya juga. Wah, Hasan nggak puasa, nah cuma nyebarin doang, cukup gitu dia. Tolong dicek kebenarannya. Yang ana tahu para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab, mereka menyebutkan bulan Rajab bulan yang mulia. Mau puasa silahkan mau puasa, mau beribadah silahkan beribadah, perbanyak amalan sunnah, tapi tidak bersandar kepada hadis-hadis yang lemah tadi, apalagi yang palsu. Ada banyak macam, ada sholat alfiyah ya, sholat yang baca qul huwallahu ahad selama sebanyak 1000 kali umpamanya. Al-Imam Nawawi menyebutkan tentang kedhaifan hadis-hadis tentang bulan Rajab ini, dan Imam Ibnul Qayyim juga menyebutkan tentang hal itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas jangan beramal kecuali antum sudah cek kebenarannya. Barakallahu fikum. Apakah ada lembaga menuntut ilmu agama khusus orang-orang yang sudah usia lanjut? Masya Allah. Ada jamaah. Di mana Ustaz? Di rumah-rumah Allah. Datang, yang usia lanjut datang bawa buku. Kalau nanti bisa istiqomah ya. Tiap pekan datang bawa kitab, berusaha di soft pertama, nyatet, insya Allah nanti baru masuk lembaga. Karena nanti masuk lembaga itu berat. Kalau yang sepekan nggak bisa istiqomah, apalagi yang tiap hari nanti. Insya Allah ada lembaga-lembaga takhasus di Roja. Di Roja apa aja yang ada? Ada takhasus. Ada batasan umur? Nggak ada batasan umur jamaah. Datang ke sana. Tapi biasanya memang orang sepuh ini gengsi kalau kumpul sama anak muda.
Dia lihat anak kepingin kelas, semuanya putih-putih jenggotnya. Oh, ya bikin kelas khusus, nggak apa-apa, cari teman. Dan subhanallah, ada orang tua satu kelas sama muridnya, sama anaknya, Afwan. Orang tua satu kelas, orang tuanya ini bekerja kemudian kuliah lagi. Dia orang sepuh, dan subhanallah kuliah sore satu kelas sama anaknya. Bapaknya duduk di belakang, anaknya duduk di depannya. Anaknya pakai surban, sama bapaknya diikat di mana? Di kursi. Anaknya berdiri, jatuh nanti surbannya. Katanya ayahnya, anak nih kalau duduk di kelas jadi kayak anak-anak, kata dia. Jadi memang kursi di kelas itu bikin seperti anak-anak kuliah lagi, jamaah. Masya Allah ya. Jadi sabar, orang tua kalau masuk kelas harus sabar. Ada, tinggal berangkat ke Roja, ada takhasus di Roja. Babu Salam belum mengadakan? Ada juga. Oh, ada di Babu Salam, jamaah. Hari apa? Sabtu Ahad, jam Sabtu habis zuhur, kemudian Ahad pagi sampai sore, jamaah. Terlalu banyak juga, nggak ketemu anaknya itu bapak. Tapi nggak apa-apa, bismillah. Artinya yang bisa, mau Sabtu aja. Yang penting ingat, banjir itu dari butiran air hujan. Nggak perlu memaksakan diri harus langsung banyak, nggak, satu butir jamaah. Barakallahu fikum. Ustadz, di lingkungan kami tidak ada sekolah sunnah untuk tingkat TK, dan kami berencana untuk menerapkan homeschooling. Tapi kekhawatiran kami tentang sosialisasi anak dengan teman sebayanya. Bagaimana Ustadz memahamkan sosialisasi bagi anak-anak di tingkat usia dini? Nah, tetap bisa homeschooling itu dengan mengumpulkan anak-anak orang lain ke rumah kita. Jadi tidak sendirian homeschoolingnya. Tawarkan kepada teman-teman yang mau homeschooling 2-3 anak, insya Allah mereka bisa berinteraksi. Kemudian nanti interaksi yang lebih besar dengan saudara-saudaranya, dengan sepupu-sepupunya ya, atau dengan teman-temannya di masjid. Anak tetap diikutkan halakoh di masjid, di situ dia akan berinteraksi sama teman-temannya. Dan ketika tidak ada TK, bikin TK sama. Bikin TK ini nggak perlu biaya banyak. Anda lihat TK-TK di kampung itu 2 kamar sudah cukup, 2 ruangan sudah cukup. Yang penting ada tempat bermainnya di sana. Dan subhanallah, TK-TK sunnah ini diminati oleh orang-orang sekarang ini, karena banyak orang tuanya keluarkan anaknya di TK, anaknya nggak hafal apa-apa. Di TK sunnah hafal sampai wadduha, hafal sampai amma yatasaalun, sehingga orang tua lebih semangat untuk masukkan anaknya ke sana. Anak rasa jadi pilihan untuk membuka TK sendiri. Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dalam menuntut ilmu, apakah harus ilmu agama atau Al-Quran saja? Bagaimana kedudukan ilmu-ilmu lain seperti fisika, teknik, apakah hukumnya jadi sunnah atau mubah? Masya Allah, pertanyaan yang menarik sekali, jemaah. Jadi basicnya itu ilmu agama, yang wajib dituntut itu ilmu agama, yang wajib dituntut setiap muslim. Dan ilmu agama ini juga ada yang fardu kifayah, nggak semuanya wajib nuntut ilmu agama. Antum nggak wajib belajar faraid, kecuali ketika antum mau bagi waris, antum harus datang ke orang yang ahli faraid untuk membagikan warisan tersebut. Tapi menuntut ilmu yang berkaitan dengan apa yang kita perlukan itu wajib. Dan tanda Allah ingin kebaikan buat seorang hamba itu adalah Allah jadikan dia belajar agama dan memahami agama. Kata Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah bikin dia ngerti agama, bukan umum. Berkaitan dengan ilmu umum ini, ilmu ini macam-macam nantinya hukumnya. Ada yang masuk fardu kifayah nantinya, ketika dibutuhkan oleh umat Islam harus ada yang belajar. Umpamanya umat Islam ini memerlukan persenjataan militer yang lebih canggih, harus ada yang sekolah militer. Sekolah antum pada waktu itu. Ketika nggak ada yang sekolah, maka umat Islam akan diserang oleh orang-orang kafir.
Fisika seperti itu. Ketika diperlukan oleh umat ilmu fisika untuk ya orang-orang mungkin diperlukan untuk kesehatan, orang-orang yang sakit-sakit itu diperlukan ilmu ini, maka dia sekolah. Ilmu kedokteran jadi fardu kifayah nanti kalau sudah ada yang sekolah, alhamdulillah ada yang ngerti ketika itu. Namun basic semua ilmu tetap agama. Antum mau belajar fisika silahkan, tapi jangan lupa sama agama. Sekarang kebalikannya jamaah, agama memang dilupakan. Kuliah 4 tahun belajar agama berapa semester? 1 semester selesai. Belajar ilmu macam-macam yang nggak ada gunanya kadangkala. Jadi ada pelajaran yang banyak dipelajarin, terkadang yang diambil hanya 2-3 mata pelajaran, yang lainnya hanya untuk memenuhi jam belajar. Kenapa nggak diganti dengan agama? Tapi kita nggak perlu menyalahkan sekolah kita. Kalau antum nggak dapat agama di sekolah, antum cari di rumah Allah Jalla Jalaluhu. Antum ikut takhasus hari Sabtu, hari Ahad ya, antum silakan belajar. Dan niatkan ketika menuntut ilmu itu bukan hanya untuk mencari makan. Soalnya ilmu umum ini rata-rata untuk bekerja ya, untuk kehidupan, dan kita tahu mencari rizki buat keluarga itu juga jadi kewajiban buat seorang hamba. Tahib, ini pertanyaan terakhir jamaah. Ingin bertanya, saya akhwat yang baru hijrah ke manhaj salaf dan sedang berusaha untuk istiqamah di atasnya. Lalu salahkah saya jika hanya mengambil ilmu dari ustadz salaf saja? Jamaah, menuntut ilmu ini seperti orang berobat. Orang berobat itu tidak ke semua dokter. Dia pilih dokter-dokter spesial kadangkala. Dokter spesial pun nggak semuanya. Ada dokter anak 10, mamanya anak-anak sakit, anak tuh milih dari 10 dokter itu. Nggak sembarangan siapa aja, enggak. Menuntut ilmu agama ini kita lihat di zaman sekarang, di zaman fitnah, tidak sedikit ya ustadz-ustadz yang mengajarkan liberalisme. Antum kalau masuk ke webnya, dengarkan ceramahnya, antum dibikin nggak yakin sama agama antum. Maka kita harus milih ustadz. Ustadz yang mana? Ustadz yang mengajak kepada Allah, tidak mengajak kepada dirinya, tidak mengajak kepada kelompoknya, ormasnya, golongannya lah. Dia mengajak kepada Allah Jalla Jalaluhu, mengajak kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, dan dia mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan pemahaman siapa beragama? Dengan pemahaman salafus saleh, dengan pemahaman para sahabat. Jangan anak senang sama ustadz yang mengatakan ini pendapat saya. Wah, enak banget pendapat antum. Tanyakan dulu, gimana Nabi Muhammad SAW, gimana para sahabat Nabi. Jamaah, kita rindu umat Islam ini bisa bersatu. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguhlah dengan hablullah dan jangan bercerai-berai. Tapi bagaimana kita akan bersatu apabila kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Nabi SAW pernah mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan, bukan sedikit. Setelah Nabi mati sudah banyak perselisihan terjadi di masa sahabat. Naam, munculnya Khawarij, munculnya Syiah pada masa itu. Muncul kelompok yang tidak beriman dengan takdir, ada pada masa setelah Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Sampai bagaimana Abdullah bin Umar berlepas diri dari orang-orang yang tidak beriman dengan takdir.
Padahal masa mereka itu dekat dengan masa Nabi. Bagaimana dengan masa yang jauh dari masa Nabi, yang jauh dari ilmu juga. Maka Nabi SAW berpesan, fa'alaikum bisunnati. Sudah, ketika kalian melihat seperti itu, bingung, ana mau ikut yang mana? Fa'alaikum bisunnati. Kalian amalkan sunnahku. Cari sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Kalian pegang tuh, cari sunnahnya khalifah-khalifah setelah aku, yang dapat petunjuk mereka. Abu Bakar gimana sih menjalankan agama? Umar gimana menjalankan Islam ini? Utsman gimana? Ali gimana? Tamassaku biha, kalian pegang. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Kenapa? Karena masalah banyak fitnah, kita nggak tahu, nggak paham. Mau belajar sama siapa? Sebagian orang subhanallah, anak punya guru dulu, baru 6 bulan sekolah, lanjutkan dia kuliah, berhenti sholat. Berhenti sholat. Sekolah di perguruan tinggi Islam, berhenti sholat. Ketika ditanya, Ustaz kok nggak sholat? Ya, makomnya kita beda. Allah itu menyuruh kita sholat untuk mengingat Allah. Qala Allah Ta'ala, ada dalilnya dari Quran. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi esensi sholat itu mengingat Allah, Ustaz. Sholat itu gerakan-gerakan itu kan cuma sarana. Kalau sudah ingat Allah nggak perlu sholat. Itu diajarkan jamaah. Hati-hati kita belajar. Maka ketika ada orang ngomong kayak gitu, antum lihat Nabi gimana? Nabi sholat kakinya sampai bengkak, selesai sudah. Ini berarti orang-orang yang tidak sejalan dengan jalan Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati, kita perlu mencari guru. Dan tadi setitik demi setitik, jangan akhirnya mau rakus semua mau diambil. Pelan-pelan ya, belajar dari mulai tauhidnya dibenerin ya, tafsir Qurannya dibaca, tafsir juz amma dibenerin, setelah itu naik nanti jadi tahu. Hadza wallahu alam bisawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Apabila yang ana sampaikan benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, ana mohon maaf. Itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.